Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, ternyata ini netizen ini benar-benar buat aku geleng-geleng kepala. Ya ampun. Mereka segitu penasarannya dengan apem wine Koni Bakri yang beredar luas di X, di TikTok. Di mana itu bukan hanya sekedar isu, tapi itu seperti aib lama yang dibongkar kembali. Itu bahkan tertuang dalam berita acara penahanan atau penyelidikan ya kalau salah BAP teman-teman, menceritakan soal bagaimana apemnya diminta dituangin wine. Dan netizen kalau soal apem begini itu nomor satu. Banyak sekali komentar-komentar yang bikin menunjukkan ke rasa penasaran mereka. Bahkan ada bilang, "Bang, mana videonya?" Kalian ini ya. Aku agak risih juga bahas ini teman-teman. Tapi ya kita bahas yang lain dulu, jangan apem mulu kalian. Soalnya unik teman-teman ya. Baru kali ini dalam sepanjang sejarah hidup saya ini, saya mendengar berita soal apemnya pengen ditaburi wine. Kelas. Kita bahas lain dulu teman-teman. Lucu ya. Oke, next ya. Sebagai presiden, ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kewajiban. Ya, mungkin banyak sekali yang video-video itu memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo, baik itu dari guru dan murid-murid teman-teman mengucapkan. Tapi Pak Prabowo mengatakan dan menegaskan, gak usah berterima kasih, ini kewajiban saya sebagai seorang presiden untuk memberi makan rakyatnya adalah hal yang sudah biasa katanya. Tapi menurut bagi mereka itu adalah hal yang tidak biasa. Mungkin waktu itu mungkin dulu saya pernah mendapatkan makanan gratis dari pemerintahan Soeharto teman-teman, waktu saya SD ya. Oke, tapi tetap saja Pak Prabowo mereka berterima kasih. Next. Kenapa ngaku-ngaku ya Banteng memilih Jokowi? Apem kan? Partai memilih seorang tokoh karena tokoh tersebut berkualitas, kemudian dia punya kemampuan dalam memimpin, kemudian dia punya karisma dan elektabilitasnya tinggi. Kalau Pak Jokowi tidak punya itu semua, maka Banteng mustahil pilih Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, mustahil. Kenapa Banteng tidak milih Puan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden? Karena Puan tidak punya nilai. Elektabilitasnya rendah Puan. There's no value. Dan kalau dipilih nggak akan pilih rakyat. Kok kamu nih ngawur aja? Makanya jangan dibalik, ya. Jangan bilang Pak Jokowi pengkhianat. Jangan. Yang sekarang mengkhianati begini, Anies sebenarnya kurang apa siapa? sih elektabilitasnya? Bahkan dia capres. Tapi kenapa PDIP tidak mau pilih Anies menjadi cagup Jakarta? Kenapa? Karena PDIP itu nggak mau. Jadi Anies tidak punya value. Yang punya value Pak Jokowi. Pak Jokowi 5 kali pemilihan menang terus. Gimana nggak Banteng kesemsem dengan Pak Jokowi? Makanya jangan belagu Banteng, ya jangan belagu. Kamu pilih orang untuk kamu jadiin kepala daerah karena orang itu punya kualitas. Kalau orang itu nggak punya kualitas, kamu nggak akan pilih. Mustahil ada partai yang mau rugi milih orang nggak punya kualitas. Betul ya. Atau milih orang yang tidak disukai oleh rakyat. Mustahil ada partai seperti itu. Mau nggak partai pilih tuh? Ada orang yang jualan bakso itu, pilih tuh. Dia angkat jadi presiden, mau nggak? Mau nggak? Nggak bakal mau lah. Gitu ya, makanya jangan dibolak-balik. Saya ini membuat VT untuk mencerdaskan supaya kalian tidak ditipu oleh partai, ya. Partai-partai yang ada di Indonesia ini rata-rata membuat pembenaran-pembenaran, pengakuan-pengakuan untuk membalik realita, sehingga rakyat yang tidak paham politik akan membenarkan ucapan dari orang-orang partai. Padahal partai itu tidak akan berdiri, tidak akan kaya raya pemiliknya itu kalau dia mengusung orang yang tidak qualified. Paham nggak? Kalau nggak paham, Paham. Bahas apem wine dong. Di Janek Jenderal salah satu konten kreator yang membahas apem wine teman-teman ya. Membahas apem wine-nya dan kemudian menunjukkan bukti BAP-nya. Berkas-berkasnya ada nama beliau yang tertera di sana. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik. Iya. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya tidak. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Itu just a game.
Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke Saya kira dialis, tapi ternyata oportunis. Sama aja kayak yang lain, berubah-ubah, mulutnya nggak bisa dipercaya. Dulu saya fans berat sama Ahok ya teman-teman ya. Saya salut perjuangannya sekalipun di penjara, tapi ya, ketahuan pelangnya. Seperti yang dia katakan, kalau ingin mengetahui karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Tapi kalau nggak dapat kekuasaan, jadi kayak gini. Nah. Terbongkar sudah nama asli Rocky Gerung adalah Ragino Sastro Gerung. Ragino. Ragino kebanyakan dari kok gini no. Aduh Dexa. Tiarko sudah hadir bersama kami, silakan Mas. Hasil survei Litbang Kompas. 100 hari kerja Prabowo Gibran. 80,9% publik puas. Selamat pagi Mas Tiar. Good job. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Sisanya itu Mas, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hasil survei Litbang Kompas ini. Yang kita bisa lihat pertama di sini tentang indeks kepuasan kinerja ini ya Mas ya. Ada 80,9% responden mengatakan puas. Nah ini Mas Tiar bisa menjelaskan mungkin proses perolehan hasil survei ini seperti apa? Ya memang ketika kita bicara indeks kepuasan kinerja itu memang ini kan sebuah angka dari sejumlah indikator yang diukur dalam survei ini begitu. Nah dari hasil survei dari penghitungan indeks tersebut memang ditemukan angka sekitar 80,9% responden yang mengaku puas ya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu sementara 19,1% itu tidak puas. Nah indikator itu pasti kalian sudah bisa menerka 19,1% itu siapa? Oh ini yang lagi viral ya. Detik-detik pemukulan yang diduga dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kepada pegawai. Dihajar itu. Kurang aja. Sengaja membuat rumah ini nggak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Akumulasi Reki. Kamu diam aja. Nggak tahu jawab sama sekali. Ya nggak salah, pasti salah. Tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Ada masalah sini kok. Terus katanya gimana mau selesai rumah ini? Oh itu tukang bohong kok, gimana sih? Kalah kamu tuh, pura-pura aja. Mana aman? Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Kalah kamu nang. Kamu salah kamu. Saya nggak nanti hidup saya kesini. Kenapa? Karena saya masih di rumah istri, saya bersyukur harus dijahit Pak belum kering. Saya sudah anak. Saat saya nggak dampingin Riki buat bantu pengurasan. Kenapa ini dari bikin rusak semuanya? Saya sih dibawa sama dia bilang katanya airnya kotor banget makanya dikuras sama dia Pak. Karena yang ngomongin Riki juga bukan saya Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella karena Mbak Bella segan sama saya masih dalam ngurusin anak. Tapi dengan buat kamu kan? Iya anak buat saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya Pak. Kamu sengaja
bikin uang air mana ada yang ini kalau nggak ada orang sakit nggak hidup deh. Kamu kerjanya apa sih? Sempat nemenin. Sempat nemenin. Ampun Pak. Maaf ya. Saya sempat nemenin. Kenapa tadi lagi pulang? Dia kenapa begini sama saya Pak? Terus? Dia pulang katanya. Dia rumah ini nggak ada air. Lu senang aja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Iya Pak, nggak sengaja. Nggak tahu kamu telepon teman kamu deh. Kamu saya telepon tadi kamu. Kasih tahu dia. Ngeri teman-teman ya. Harusnya yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya sebenarnya nggak ada ya. Hanya status sosial saja, jabatan, pendidikan itu yang membedakan mungkin. Tapi di mata Tuhan kita semua sama. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama mempunyai hak yang sama-sama mempunyai hak yang sama untuk bernapas, untuk ya. Jadi pesan buat teman-teman semua ya, dimanapun kalian ada hari ini, ya, jadilah orang-orang yang bisa menghargai orang lain, apapun profesinya, entah dia mau tukang, entah dia mau apa, pengemis, pengamen. Hargai mereka karena mereka sama-sama manusia. Ya, kita hanya sedikit beruntung saja jika kita mempunyai lebih dari mereka. Jadi jangan sombong apa yang kamu punya hari ini. Jabatan itu hanya pemberian Tuhan yang bisa saja Tuhan ambil dengan seketika. Ya, saya pikir ini sampai di demo dan mungkin saja satu saat nanti akan sampai ke presiden dan mungkin Pak Presiden akan evaluasi semuanya. Ya. Semoga kebenaran akan terungkap, jangan sampai ada mereka yang mempunyai jabatan tinggi tapi mempergunakan jabatan yang dipercayakan oleh presiden atau rakyat itu dipergunakan dengan semena-mena teman-teman. Ya, silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian. Yang penting jangan dulu bahas soal apa wine ya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys and God bless. Bye guys.